Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fauzia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan melengkapi tugas mata pelajaran sejarah peminatan yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Iqbal Eki Nugraha dengan judul materi yaitu Pendekatan dan Strategi Pergerakan Nasional. Masa kebangkitan nasional di Indonesia adalah suatu masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta rasa kesadaran untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian, masa kebangkitan nasional ini adalah salah satu bentuk dampak dari adanya politik etis di Indonesia yang dicetuskan oleh Multatuli. Nah, pada masa ini melahirkan dua peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya organisasi pemuda yang diberi nama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Organisasi Budi Utomo yang dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional di Indonesia sebenarnya diawali dengan adanya Syarikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1905 di Pasar Laweyan, Solo. Syarikat ini awalnya berdiri untuk menandingi dominasi pedagang Cina pada waktu itu. Kemudian berkembang menjadi organisasi pergerakan sehingga pada tahun 1912 syarikat ini berubah nama menjadi Syarikat Islam atau SI. Lalu, bagaimanakah strategi pergerakan nasional di Indonesia pada awal masa kebangkitan nasional di Indonesia? Mari kita bahas. Secara umum, pergerakan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari yang berbentuk organisasi sosial, organisasi politik, kebudayaan, gerakan pemuda, gerakan wanita, gerakan buruh maupun gerakan keagamaan, semua itu hampir memiliki strategi yang sama. Nah, pergerakan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awal mula pembentukannya, pergerakan ini bersifat sosial budaya karena diawali dengan tujuan untuk meningkatkan martabat serta kecerdasan bangsa dan putra. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Dr. Wahidin Sudirohusodo berencana untuk mendirikan dana belajar bagi anak-anak pribumi yang tidak mampu. Kemudian, upaya tersebut disetujui atau didukung oleh mahasiswa Stopia, yaitu sebuah sekolah kedokteran untuk pribumi, yaitu Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Pada awalnya, organisasi Budi Utomo bertujuan untuk kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa serta Madura. Kemudian tujuan itu berkembang menjadi yang pertama yaitu memajukan pengajaran, yang kedua memajukan pertanian, peternakan serta perdagangan, yang ketiga yaitu memajukan teknik dan industri, yang keempat mengembalikan kembali kebudayaan. Nah, dari hasil tujuan yang dimilikinya menunjukkan bahwa organisasi Budi Utomo bukanlah organisasi politik. Hal ini dipertegas dalam hasil Kongres 1 Budi Utomo pada tahun 1908 yang memiliki keputusan atau menghasilkan keputusan yang pertama yaitu Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo terutama ditujukan untuk pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo terbatas, yaitu Jawa dan Madura. Yang terakhir yaitu memilih RT Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, serta Kabumen sebagai ketua. Dan pusat organisasi Budi Utomo yaitu di Yogyakarta. Tetapi seiring berjalannya waktu, terjadilah perubahan terhadap tujuan serta pandangan dari pergerakan ini. Budi Utomo perlahan mulai mengarahkan tujuan serta pandangannya ke arah politik setelah berdirinya Serikat Islam dan Indus Party. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Budi Utomo dalam politik pada tanggal 5-6 Agustus
1915 di Bandung.